semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari Nasitul Aini di pelajaran kearsipan Asik. Nah, jadi pada minggu kali ini kita akan melanjutkan video yang minggu kemarin, yaitu mengenai peralatan-peralatan yang ada di kearsipan. Karena kan kemarin nggak cukup banget ya waktunya buat ngebahas peralatan-peralatan yang lain. Nah, di minggu kali ini kita akan berusaha untuk membahas semuanya gitu loh. Semoga aja waktunya cukup. Dan jangan lupa untuk kolom komentar diisi dengan absen. Absennya nggak apa-apa. Kalau misalkan ada teman kalian yang nggak punya kuota, itu numpang absen aja nggak apa-apa. Tapi tetap aja harus nonton gitu kan, karena ada beberapa hal yang harus dicatat dan siapkan juga bukunya. Untuk pelajaran kearsipan bukunya disampul ya, biar rapi. Biasakan kan kita udah masuk ke perkantoran nih sekarang. Perkantoran ini kan kayak rapi gitu ya. Sekretarisan kita harus rapi, mengelola yang punya kita sendiri. Walaupun kakak juga sendiri masih acak-acakan gitu. Tapi berusaha buat lebih baik kan nggak masalah. Jadi gitu aja. Stay tune. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Jadi minggu kemarin kan kita udah membahas mengenai peralatan kearsipan, tapi cuma sedikit kan. Nah, untuk yang di sini kakak akan membahas yang lebih banyaknya lagi. Oke, bisa dilihat sendiri di dalam video ini di meja. Ini kebetulan kakak nge-recordnya kita lagi di lab. Labnya mana ya? Tuh, ditemenin sama ibu guru cantik. Kita lagi di lab. Nah, ini ada berbagai jenis map. Ini yang biru map, yang abu-abu di sini ini map, terus yang di sana juga map. Ini tapi ini ada beda sendiri nih yang warna hitam itu. Nah, di sini ini juga ada 2 kertas. Lalu ada ini. Apa coba ini? Ayo. Nanti kita jelasin satu-satu cara sekaligus mempraktikkan bagaimana cara memakainya. Lanjut aja ke yang pertama, kita bahas apa dulu ya? Dari yang map dulu aja. Map yang warna abu-abu. Kita ke pinggirin dulu guys. Ada spidol. Ini. Masih inget dong? Jadi minggu kemarin kita itu kan praktek membolongi kan? Sama cara pakainya ini. Oke? Nah, ini namanya map Snellhector. Jadi map ini digunakan untuk dokumen-dokumen yang perlu kayak giniin. Jadi dibolongin dulu pakai perforator, lalu tinggal dimasukin ke mapnya. Nah, ini mah udah cukup kali ya. Minggu kemarin juga udah dijelaskan, jadi nggak usah lagi dijelasin biar mempersingkat waktu. Selanjutnya ada yang namanya ini, yang warna biru. Nah, ini adalah namanya map biasa, map biola kalau mereknya ya. Kalau berbahas tentang merek tuh biola, tapi biola itu nama merek. Cuman memang ini familiarnya dengan map biola. Ini ada beragam macam, dari warna merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning itu yang paling familiar. Tapi kakak belum dapetin lagi map kayak gini dengan warna yang lain sih. Kalau misalkan teman-teman di rumah, oh ini kak aku punya loh yang warna ininya, nggak apa-apa, jadi bagus. Kasih aja, kirim fotonya ke kakak, jadi bukti gitu loh. Ada warna pelangi dalam map kayak gini, asik. Oke, ini juga sama. Ini nih ada tempelan-tempelannya kan. Karena ini beda banget sama map yang Snellhector. Kalau map ini tuh kan kayak plastik. Kalau ini tuh kertas. Jadi kalau mau ditempel-tempel berkas di depannya juga kan gampang. Kayak daftar hadir ataupun data serah terima nilai. Daftar hadir kalian juga bisa nih pakai kayak ginian. Oke, next. Lanjut ke sini. Ini apa ya? Ada yang bisa nebak ini apa? Yap. Ini adalah papan jalan, tapi nggak jalan-jalan karena kalau jalan-jalan takut. Ini ada papan jalan, tapi ini beda. Ini tuh kayak papan jalan versi elitnya gitu loh. Karena kan yang teman-teman tahu ataupun yang punya di rumah itu kan papan jalan kayak cuman ini doang nih.
Nah cuman gininya doang, terus ada yang dari kayu, ada yang dari plastik. Nah biasanya kalau yang merek plastik itu butterfly ya kalau nggak salah, itu yang plastik. Karena kalau ini tuh maafnya tapi ada tutupnya, penjalan maaf tapi ada tutupnya. Ini nih, ini ada segel SMK Kesbanggung Saya Setia gitu. Jadi ini inventaris punyanya SMK KBY. Nah jadi perbedaan antara papan jalan ini dengan papan jalan yang biasa tuh kalau menurut kakak perbedaannya yang pertama tentu saja jelas dari fisiknya, dan selain itu ini pun beda banget fungsinya guys. Sih guys, ini itu biasa digunakan untuk kepada orang yang lebih tinggi jabatannya gitu. Kalau misalkan mau minta tanda tangan, kalau menggunakan papan jalan yang biasa kan kayak kelihatan gitu ya, si berkasnya tuh langsung kelihatan. Nah kita contohkan dulu aja, kita sisipkan dokumennya di sini. Nah, misalkan kita adalah seorang sekretaris, berhubung kita sedang belajar di perkantoran juga kan. Ini misalkan berkas, ini perlu ditandatangan oleh pimpinan kita. Kalau misalkan menggunakan papan jalan yang ini kan jadi berkasnya itu lebih sopan gitu, nggak kelihatan, nggak akan kebaca-baca oleh orang lain juga. Lebih sopan aja kayak gitu. Oke. Fungsinya untuk diberi, kalau ini biasanya digunakan ketika kita akan meminta tanda tangan atau penyerahan berkas ke yang lebih atasan kita, ke pimpinan kita kayak gitu. Oke, paham dong? Ini namanya papan jalan sih, sama aja. Oke. Ini tadi namanya map biasa. Ini namanya map snail hectare. Nanti ada tulisannya. Oke, lalu selanjutnya ini yang paling. Jadi ini tuh oke, ini namanya adalah ordner, ORDNER, ordner. Nanti ada juga tulisannya. Ini kertasnya kelipet ya gitu. Nah, jadi ini adalah ordner. Apa fungsinya? Ordner itu adalah untuk menyimpan berkas-berkas kayak surat masuk, surat keluar, atau pelajaran-pelajaran juga bisa di sini. Kecuali kayak ijazah gitu kan nggak mungkin dibolongin ya, nggak mungkin, karena ini tata cara pakainya harus dibolongin dulu pakai perforator baru masukin ke sini. Ini pun pas kita buka, ini ukurannya gede guys. Lihat tuh berapa jengkal ya? 1, 2, 2 jengkal guys. Oke, ini kita buka ya, kita unboxing. Nah ini bolong, ini apa? Ini bolong, fungsinya buat apa? Ordner ini kan ditaruhnya diri guys, jadi bukan guys. Jadi nggak tiduran kayak gini, taruhnya diri. Kalau udah pernah ke kantor pasti tahu dong itunya, penyimpanannya gimana kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini taruhnya diri, kalau kita mau ngambil tinggal ditarik aja ininya, diginiin. Nanti dia akan keluar. Jadi efisien kalau ada ininya. Kalau gak ada ini kan bingung juga ya nariknya lewat mana. Oke, lanjut kita unboxing lagi. Ini ada ininya, guys. Kelihatan nggak? Nah ini gimana cara bukanya? Ayo. Waktu itu ada anak yang PS di kantor. Nah PS itu adalah praktik sekolah. Jadi kalau perkantoran itu nanti setiap harinya akan ada anak yang praktik di kantor seharian gitu, nggak ikutan belajar. Kayak gitu. Nanti kalian juga teman-teman di rumah pasti akan mengikuti PS tersebut. Kita benerin dulu guys kameranya guys. Maklum bukan YouTuber. Oke, nah perfect lah. Nah, jadi ini ada ininya. Cara bukanya, cara pakainya itu enggak langsung diginiin. Enggak langsung diginiin. Rusak. Oke, tapi ada tata caranya. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalau si kertasnya udah dibolong ininya ada ini guys. Ada yang ini nih. Nah ini kalau di aslinya, kalau di wujud aslinya itu, ini ada yang di bawah, ada yang ke atas gitu. Kita tekan yang kalau ada yang ngebenjul ke atas kita tekan. Nah sampai ada bunyi trek, balikan lagi ya. Guys, ada laba-laba guys. Kita tekan ya. Nah kalau udah ngeketrek kayak gitu, ininya bisa digerakin. Kalau misalkan tadi sebelum ditekan, ininya tuh nggak bisa digerak-gerak, tuh susah pokoknya mah. Jadi caranya itu harus ditekan dulu ininya.
Tangannya pakai ini, nekannya pakai ini. Mau pakai ini, mau pakai ini juga nggak apa-apa. Kayak ini aja gampang guys. Nah, truk udah bunyi truk, kita langsung giniin. Geserin ke belah sini. Jadi arahnya berlawanan. Kalau udah apakah langsung diginiin, ditarik ininya paksa? Enggak guys, bukan kayak gitu. Tapi ini giniin dulu. Ini kan ada di bawah, kita ke atasin. Kalau udah ke atas dia buka sendiri, jadi nggak perlu dipaksa. Oke? Oke, kalau udah kita masukin berkasnya nih misalkan. Kita lihat nih, ini ada bacaannya pengelolaan bisnis retail. Tuh. Ini udah dibolongin ya, pakai perfoto. Masih ingat kan cara ngebolonginnya? Tapi ini ada garisnya. Nah, ini salah. Jadi kalau ngelipatnya cuma di sini doang, kayak gini. Kayak kemarin gini doang. Nah, di sini doang, nggak usah perlu lipat ke sini. Kalau udah, kita masukin. Tata cara nutupnya gimana? Tata cara nutupnya itu kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi, yang pertama kita ini. Kalau cara nutupnya ya sekarang, ininya kita ke bawahin karena ada di atas. Sampai ada bunyi truk gitu, baikkan lagi ya. Bawahin. Truk gitu. Bentar guys, iklan. Oke, kalau udah ya tadi ini, yang ininya balikin ke sini, truk. Terus jangan lupa ditekan lagi biar nggak gerak-gerak. Sampai ada bunyi truk, oke? Tekan lagi ya. Jadi kalau mau ngebuka, itu awalnya kita tekan ininya dulu. Terus kita geser ke sebelah berlawanannya. Lalu ininya dikatasin karena ini ada di bawah. Nah, dia akan ngebuka sendiri ini otomatis tanpa perlu digitu-gitu pokoknya. Kalau udah ininya ke bawahin, lalu ininya tekan lagi. Oke, gampang kan? Oke, kalau udah kita lewat itu bagian ordner. Ini namanya ordner dan cara taruhnya itu diri. Nih, setiap ordner pasti ada namanya. Ini juga ada namanya apa sih ini? Penelusuran. Kita halangin aja guys ininya. Penelusuran alumni. Kan kalau misalkan dinamain, berkas-berkasnya gampang ditemuin. Kalau misalkan gak ditamain, kan harus dibuka dulu satu-satu si ownernya ini. Gak efektif banget kan. Jadi perlu banget buat dinamain kayak gini. Lanjut. Nah, ini ada kertas ya, 2 lembar. Aduh. Guys, ntar guys, tripodnya jalan-jalan. Nah, ini ada kertas. Ini kenapa ada 2? Ini kertas kosong ya. Ini namanya kertas HVS. HVS, bukan kertas folio atau kertas warna, kertas buku, bukan. Ini namanya kertas HVS. Nah, kertas HVS juga banyak banget macamnya. Ada yang ukurannya juga macam-macam, tapi ini kakak contohin 2 dulu. Ini bisa dilihat sama teman-teman sendiri. Bawahnya sama ukurannya ya tuh. Tapi di sini di atasnya beda dong. Nah, ini tuh ada namanya. Ini adalah kertas kertas HVS A4 namanya. Jadi kalau ini F4, perbedaannya dari panjangnya gitu, sama lebarnya juga beda. Kalau ini yang biasa kita pakai ngeprint apapun itu, ini juga biasa dipakai. Cuman seharusnya F4 ini digunakan buat surat. Kegunaannya buat surat kalau F4. Tapi kalau kita di SMK pakainya yang A4 untuk surat gak apa-apa, yang penting sama kertas. Beda panjangnya ya. Silakan dicari di Google berapa perbedaan panjang-panjangnya ya. Nanti kalau udah silakan di komen aja di kolom komentar. Perbedaan ukuran antara kertas A4 dan F4. F ya guys, nih ini yang ini F4. Mumpung ada spidol habis. Tulisanku bagus sekali. Ini A4. Ini F4. Oke, kalau udah next. Yang terakhir itu ada apa ya? Ini tuh cuman ngambil segininya doang.
Tapi sebenarnya itu kan ada bermacam warna ya. Pasti teman-teman juga udah pada tahu atau udah punya di rumahnya. Kalau misalnya nggak punya, pasti udah pernah lihat dong di kayak fotokopian kayak gitu. Ada warna pink, ungu, biru, pokoknya warna pelangi lah, Magiku Hibiniu ada. Tapi kakak ini cuma ngambil satu warna aja gitu semuanya. Ini tuh. Ini warna apa coba? Warna pink. Nah, ini namanya adalah stick on note. Stick on note, kalau nggak juga push it. Kalau stick on note itu kalau nggak salah merek ya. Apa kayak gini. Ini biasanya digunakan, kita akan butuh ini pada saat praktek kearsipan. Jadi kita akan butuh ini ya. Cara pakainya bukan cuman asal cabut ya. Cabutnya gini misalkan. Cabut doang. Terus tempel, tempel aja gini. Nah, ini kan gak rapi banget ya guys, teman-teman, gak rapi kan. Jadi ini ada tata caranya juga. Nah, caranya adalah nih, ini sebelum dicabut kita lipat dua dulu. Kayaknya musuhnya kegedean. Nah, ini lipat dua dulu ya. Tek. Pokoknya dilipat dua ininya tuh. Ini harus diginiin pakai kuku. Kalau enggak juga pakai apapun itu, kakak ada kukunya ya, alhamdulillah. Nah, sampai ke ininya tuh kayak gini. Kalau udah baru kita cabut. Nah, cara nyabutnya bukan kayak tadi gini, tapi dari bawah gini. Nah, kayak gini. Habis itu kita lipat kan. Yang ada lemnya kita tempelkan di sini. Kita tempelkan yang ada lemnya. Tapi jangan lupa yang ada ini yang kebagi dua. Ini yang gak kebagi, yang dilipat. Tempelkan gini. Disatukan ujung ke ujungnya. Kalau udah kayak gini, kebalik guys, kebalik gini. Nah, kita tempelkan ujung ke ujung sampai rapi, yang rapi teh. Kan anak perkantoran itu biasanya terkenal dengan kerapihannya, ya enggak sih? Oh iya, gimana Bu kabar buku di rak teman-teman semua? Udah dirapiin belum buku-bukunya? Udah pada disampul belum? Biasakan rapi ya, apalagi perkantoran. Ini udah rapi, tinggal dibuka kayak gini. Nah, rapi dong daripada yang tadi. Nah, sekarang kita ke yang kedua, karena ada tata caranya juga untuk yang kedua. Kita ambil ini lagi kayak biasa, kita lipat dulu. Teng. Kita rapi, kita lipat. Nah, kalau udah digini-gini, nah guys, kita gedein musiknya guys. Kalau udah gini, truk udah ya. Cabut lagi, cabutnya kayak gini, jangan lupa dari bawah. Habis itu kita tempel di bawahnya. Biasanya kan pakai kertasnya kertas yang baru nih. Gak mungkin satu gini, gak mungkin satu kertas, dua push it, dua stick on note, tapi harus beda kertas ya. Caranya, ini kita taruh dulu aja di sini ya. Si kertas yang kedua, ini kita taruh di belakangnya nih. Kertas yang kedua tadi taruh di belakangnya. Ini kita lipat aja biar nggak ngeganggu pemandangan. Kalau udah kita tekan pakai kuku, biar ada itunya, biar ada bekasnya. Mana ini kameranya? Ada gak ya? Nah, kalau ditekan ini yang ini taruh, yang ada ini yang pertama. Lalu ini kan ada tandanya tuh, ada bekasnya. Iya dong, iya kan? Nah, ini nih pokoknya pasti kelihatan. Kalau udah, ini kita tadi ambil lalu tempel di patokannya yang ini. Kita yang rada fokus emang guys, teman-teman harus fokus biar nanti hasilnya juga bagus. Kalau udah kita tempel-tempel,
BTW ngomong-ngomong ini lemnya udah ada dari sananya ya, jadi nggak usah beli lem kertas lagi buat nempelin ini. Kalau udah kayak gini, jadi ada di urutan kedua. Kita satuin sekarang biar rapi. Kita samain atas-atasnya kayak gini. Lalu ini fokusnya ke belakang terus. Nah, gini. Nah kan kalau kayak gini rapi tuh. Udah rapi guys. Hasilnya kayak gini. Jadi si jarak antara ini yang kedua sama yang pertama jadi sama. Begitupun seterusnya. Oke? Selamat mencoba di rumah. Ini namanya stick or not. Kalau enggak juga push it. Jadi ini ada dua. Kalau yang tahu nggak sih tusuk-tusukan buat di styrofoam itu namanya push pin, ya kan? Nanti ada gambarnya kayak gini. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kita akan berjumpa di minggu selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.